Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Siti Umariah, mahasiswa agribisnis Universitas Trunajaya Madura, NIM 1, kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis conjoint, analisis PET, dan juga analisis Tim Cyrus. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Pengen tahu selebihnya? Yuk simak pada presentasi kali ini. Check it out. Untuk agendanya kita, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, yang dimana kita akan mengupas mengenai pengertian dari analisis conjoint, analisis jalur ataupun analisis PET, dan juga analisis time series. Yang kedua, kita akan mengetahui tujuan dari analisis conjoint, analisis jalur, dan juga analisis time series. Yang ketiga, kita akan mengetahui jenis dan juga variabel dari data dari analisis conjoint dan juga analisis jalur. Yang keempat, istilah apa saja sih yang sering digunakan dalam time series, stationaritas, dan juga kointegrasi. Check it out. Apa sih itu analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series? Nah, yang pertama nih, kita akan membahas mengenai analisis conjoint, yang mana analisis conjoint merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami serta mengukur bagaimana preferensi konsumen terhadap suatu produk ataupun jasa, dengan mengukur tingkat kegunaan dan juga nilai relatif yang diberikan responden terhadap atribut sesuatu, mulai dari yang disediakan oleh produk ataupun jasa. Nah, di sini nih nanti di suatu produk itu akan disediakan atribut-atributnya. Nah, nanti kita sebagai konsumen akan mengisi dengan nilai relatif. Untuk secara umumnya model rumus analisis conjoint bisa dilihat seperti yang ada di layar, yang mana terdiri dari U ini merupakan keseluruhan utilitas dan juga dari alternatifnya. Yang KI ini merupakan nomor level, yang M merupakan nomor atribut, dan XIJ ini merupakan variabel dummy, yang mana ketika ada atribut, misalkan nih atributnya ada 3. Kalau atributnya ada 3 berarti dikurangi 1 ada 2, yang mana setiap atribut itu apabila K-nya lebih dari 2 itu harus dikurangi 1. Yang 1 sudah diisi dengan 1, maka yang lainnya adalah 0. Andaikan nih saya itu bersekolah, nah atributnya ada SD, SMP, dan SMA. Jadi dikurangi 1, tinggalkan SMP dan SMA. Apabila saya menggunakan SMP, maka SMP bernilai 1 dan SMA-nya bernilai 0. Begitu pula sebaliknya. Saya yakin teman-teman juga sudah paham mengenai variabel dummy. Nah, untuk contoh dari atribut dari conjointnya yang terdiri dari atribut, level, dan utility, yang mana atributnya itu terdiri dari bahan kemasan, bentuk mie, ataupun yang lainnya. Ini contohnya saya menggunakan produk mie instan ya. Jadi nanti atributnya itu bisa disesuaikan, baik itu kemasannya, bentuk, ataupun bentuk mie-nya, ataupun juga harga juga bisa masuk. Terserah teman-teman mau bagaimana. Untuk levelnya, saya di sini menggunakan 3 setiap atributnya, yang mana ketika bahan kemasan itu levelnya ada plastik, aluminium, dan juga styrofoam. Begitu pula di bentuk kemasan, ada kotak, gelas, dan tabung. Untuk bentuk mie-nya ini ada 3, kotak, bulat, dan oval. Nah, untuk yang utility estimate ini adalah perhitungannya, dan juga ini perhitungannya itu berawal dari preferensi yang diberikan oleh konsumen kepada produk kita. Nah, dapat diketahui dalam bahan kemasan itu nilai yang tertinggi adalah plastik, yang mana 0,173. Jadi, di sini konsumen itu lebih menyukai apabila mie itu memakai bahan kemasan berupa plastik. Yang kedua, ketika bentuk kemasannya, yaitu orang-orang lebih menyukai pada bentuk kemasan kotak dengan nilai 0,026. Dan untuk yang bentuknya itu lebih suka pada bulat, yaitu dengan nilai 0,059. Yang kedua, kita akan membahas mengenai analisis jalur ataupun PET.
Analisis PET adalah analisis yang dipergunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh setiap variabel X terhadap variabel Y yang menggunakan regresi dengan variabel yang distandarkan. Nah, untuk hal yang perlu dilakukan dalam analisis jalur ini ada 3. Yang pertama adalah merancang model berdasarkan konsep teori yang ada. 2. Melakukan perhitungan PET dengan mendasarkan pada nilai koefisien korelasi yang kemudian dicari nilai matrik determinannya. Yang ketiga adalah diketahui nilai presentasi sumbangan masing-masing variabel X ataupun variabel independen terhadap variabel intervening ataupun variabel Z dan juga variabel Y beserta komponen error yang melingkupi model. Nah, di sini contohnya nih. Ini merupakan suatu bentuk dari persamaan PET yang mana di sini kita ketahui bahwa ada 2 bentuk, yaitu yang pertama ada diklat dan juga uang makan, terus terhadap motivasi, dan yang bentuk satunya itu antara diklat uang makan langsung kepada kinerjanya. Jadi yang pertama kita menggunakan diklat dan uang makan dan juga motivasi. Itu adalah diketahui bahwa nilainya ini kayak 0,50, 0,442, 0,182, 0,193 itu berasal dari nilai standarisasi dari tabel koefisien. Nah, diketahui ya bahwa ini dan juga ini itu nilai yang diberikan dari variabelnya kepada variabel Y yang mana bisa diketahui pada standarisasi beta pada tabel koefisien. Nah, sementara untuk E ini untuk apa? E itu menggambarkan besarnya pengaruh variabel luar dari yang menjelaskannya. Misalkan nih di diklat ini ada 0,382. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa seberapa besar sih variabel diklat dan uang makan dalam menjelaskan motivasi seperti itu. Nanti kita ketahui juga di variabel kinerjanya, standar errornya, seberapa besar sih diklat dan uang makan dalam menjelaskan kinerja. Nah, seperti itu. Untuk rumusnya sendiri, standar error itu bisa dicari dengan akar dari 1 dikurangi R square. Jadi nanti untuk analisis PET ini kita biasanya menggunakan dari analisis regresi seperti itu. Yang ketiga ada analisis time series yang mana diketahui bahwa gerakan nilai-nilai variabel dari data yang sama dan disusun berdasarkan waktu yang berbeda. Nah, contohnya nih, kita diproduksi jagung yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Diketahui bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Tuban itu mampu memproduksi jagung 225 ton, di 2011 215 ton, 2012 ada 150 ton. Berbeda dengan Bojonegoro pada tahun 2010 menghasilkan 185 ton, 2011-nya 200 ton dan 2012-nya adalah 200 ton. Jadi di sini kita mengetahui bahwa objeknya itu sama, yaitu produksi jagung, tetapi waktunya itu berbeda. Misal tahun 2010, 2011 dan juga 2012 seperti itu. Dapat diketahui bahwa di sini dari Tuban mengenai 2010 ke 2011 sampai 2012 ini mengalami penurunan, sedangkan dari Bojonegoro yaitu dari 2010 ke 2011 itu mengalami kenaikan dan 2012-nya itu stagnan ataupun sama. Yang kedua, ada tujuan, yang mana tujuannya itu dari analisis conjoint, analisis PET dan juga analisis time series. Yang pertama adalah analisis conjoint, yaitu untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap nilai relatif yang diberikan pada atribut yang tersedia di suatu produk dan dianggap penting dengan memberikan nilai relatif pada atribut tersebut. Nah, mengapa sih kok ini harus dilakukan? Karena ini akan mempengaruhi keberlangsungan dari suatu perusahaan. Jadi nanti kita bisa mengetahui preferensinya konsumen. Oh, konsumen ini menyukai mie dalam bentuk kemasan plastik
dalam bentuk bulat ataupun kotak. Nah, seperti itu. Sementara preferensinya orang itu kan berbeda-beda, jadi kita harus menganalisisnya. Yang kedua, ada analisis path ataupun analisis jalur, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Sudah diketahui bahwa tadi yang mana kita sudah mengetahui adanya nilai dan juga adanya nilai errornya. Yang ketiga, ada analisis time series, yaitu dapat digunakan untuk mengambil keputusan pada saat ini dengan mengetahui data yang sebelumnya dan bisa menjadi peramalan di tahun berikutnya. Jadi, semisal nih kita mau membeli meramalkan produksi jagung di daerah Kabupaten Tuban. Kita bisa mengetahui dari tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya itu mengalami penurunan. Jadi kita harus mengambil keputusan yang baik itu seperti apa. Dan juga kita bisa meramalkan di tahun selanjutnya apakah itu akan meningkat ataupun semakin menurun. Jadi di sini di time series ini kita bisa lebih mengetahui untuk peramalannya di tahun ke depan dengan mengetahui data yang sebelumnya. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu kita akan membahas jenis variabel dan data. Yang pertama, jenis variabel dari time series, yaitu yang pertama ada variabel dependent dan juga variabel independent. Ya, yang di sini seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengenai variabel dependennya itu adalah produksi jagung. Sedangkan variabel independennya itu seperti apa? Variabel independennya itu seperti benih dan lain sebagainya. Pokoknya variabel yang mempengaruhi produksinya jagung itu termasuk kepada variabel independennya. Untuk jenis data dari analisis time seriesnya itu bersifat kuantitatif, dalam artian dia angka-angka saja. Seperti itu. Yang kedua, ada jenis variabel analisis jalur. Terdapat 3 variabel, yakni yang pertama variabel independen, yaitu seperti yang tadi, diklat dan juga uang makan. Terus ada variabel dependennya, yaitu kinerja, dan juga variabel intervening, yang mana ini merupakan variabel perantara antara variabel dependen dan juga independennya, yaitu yang tadi kita jelaskan di model. Variabel interveningnya yaitu berupa motivasi. Untuk jenis data analisis jalurnya itu data berskala interval ataupun berjarak. Nah, pembahasan yang terakhir adalah istilah nih dalam time series, stationaritas dan juga kointegrasi. Yang pertama ada time series. Komponen time series itu ada 4, yang mana pertama terdiri dari tren jangka panjang, yaitu kita bisa mengetahui naik turunnya permintaan terhadap suatu produk. Yang kedua ada siklus, yaitu alur yang dilalui produk tiap tahunnya. Misalkan nih dari tahun 2010 produk jagungnya itu dari petani ke pedagang pengepul, terus langsung masuk ke konsumen. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui siklusnya. Yang ketiga ada variasi musiman. Nah, kita sendiri mengetahui bahwa Indonesia itu terdiri dari 2 musim, yang mana dengan adanya musiman yang berubah-ubah menjadikan fluktuasi naik turunnya permintaan produk. Yang keempat ada gerak tak teratur, faktor lain yang tidak punya pola tertentu. Nah, contohnya dari gerak tak teratur ini seperti bencana alam, kebangkrutan, dan lain-lain. Yang kedua ada stationaritas, yang mana terdiri dari random walk, tidak sama intercept, akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun nilai variansinya meningkat sejalan bertambahnya waktu. Yang kedua ada random walk dengan tren tidak sama, hanya dengan variansi yang tidak konstanta, tetapi juga rata-rata meningkat sejalan dengan menambahnya waktu. Random walk dengan tren menambahkan tren dengan modelnya sehingga modelnya berubah. Untuk yang terakhir ada kointegrasi. Sebenarnya kointegrasi ini merupakan suatu hubungan jangka panjang antara perubahan-perubahan yang tidak stasioner ataupun tidak tetap, tetapi kombinasi linier antara perubahan tersebut menjadi stasioner ataupun tetap, untuk mengetahui apakah data sudah stasioner atau belum, seperti itu. Nah, di kointegrasi ini ada 2, yaitu trace statistik dan juga equilibrium, yang mana trace statistik
yaitu mengidentifikasi persamaan kointegrasi pada level 5%. Sedangkan equilibrium, kesetimbangan jangka panjang antara variabel independen dengan variabel dependennya. Cukup sekian presentasi pada kali ini. Jangan lupa untuk di like dan juga subscribe. Nah, nanti teman-teman juga apabila ada yang kurang paham bisa ditambahkan di kolom komentar ini. Saran pun juga akan saya terima, karena nanti sarannya akan memberikan yang terbaik untuk saya ke depannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.